Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung anak-anak dan teman-teman semua dimanapun berada. Kita lanjutkan materi ajar kita mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Kita akan lanjutkan. Kalau kita kemarin sudah mempelajari mengenai definisi, kemudian kegunaan dan pihak pemakai akuntansi, sekarang kita ke karakteristik kualitas informasi akuntansi. Jadi akuntansi dikatakan berkualitas apabila memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, dapat dipahami. Artinya akuntansi itu sesuai dengan standar. Kalau kita baca kemarin ada IFRS, ada standar akuntansi keuangan. Apabila akuntansi sudah sesuai dengan itu, maka asumsi kita sudah dapat dipahami oleh banyak kalangan karena sudah sesuai standar. Yang kedua, relevan, sesuai kebutuhan pemakai, sesuai kebutuhan manajemen, sesuai kebutuhan pemerintah, sesuai kebutuhan investor. Materialitas, artinya yang tercatat dalam akuntansi itu cukup berarti. Apabila terjadi kesalahan pencatatan, maka mempengaruhi keputusan pemakai. Salah mencatat pendapatan contoh, maka mengurangi laba atau menambah laba, mengurangi atau mempengaruhi keputusan investor contoh gitu. Yang keempat, keandalan, artinya bebas dari kesalahan, jadi bisa diandalkan untuk mengambil keputusan. Yang kelima, penyajian yang jujur, artinya tidak ada rekayasa di dalamnya. Yang keenam, substansi mengungguli bentuk. Apa itu substansi mengungguli bentuk? Contohnya perusahaan membeli mobil di perusahaan di orang lain gitu, belum selesai melakukan balik nama. Nah, meskipun secara hukum mobil itu masih punyanya orang lain, tapi kita sudah bayar. Jadi substansinya mobil itu sudah milik perusahaan. Jadi tetap harus ditulis dalam laporan akuntansi sebagai aset. Yang ketujuh, netral, netralitas, tidak memihak siapapun, tidak memihak pemerintah, tidak memihak manajemen, dan juga tidak memihak investor. Yang kedelapan, pertimbangan sehat, dalam pencatatannya mempertimbangkan kehati-hatiannya, pertimbangan sehat ini. Yang kesembilan, kelengkapan, artinya yang tercatat dalam akuntansi itu lengkap ya, lengkap sesuai apa yang harus dilaporkan. Yang kesepuluh, dapat dibandingkan antar periode tahun ini dan tahun lalu gitu. Juga bisa dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis gitu. Ya, itu mengenai karakteristik kualitas informasi akuntansi. Selanjutnya mengenai prinsip akuntansi. Yang pertama, prinsip biaya historis atau historical cost, artinya mencatat aset atau mencatat dalam akuntansi itu sesuai dengan harga belinya dulu gitu. Kalau kita beli barang dagangan dengan harga 10.000 di bulan lalu gitu, bulan ini kita beli lagi harganya 20.000, maka yang bulan lalu itu tetap harus kita tulis 10.000, nggak boleh berubah jadi 20.000 ya gitu. Dalam pencatatannya seperti itu, namanya prinsip biaya historis. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan. Ini ada beberapa macam. Ada pendapatan yang diakui saat menerima kas, ada pendapatan yang diakui saat terjadi kesepakatan transaksi, ada pendapatan yang diakui saat terjadi potensi penerimaan pendapatan. Yang ketiga, prinsip mempertemukan atau matching principle. Dalam akuntansi kita harus mempertemukan dua akun ya, namanya matching principle. Contoh, kita beli barang dengan uang, maka tidak cukup kita tulis uang kita berkurang, tidak, tapi barang kita juga bertambah, maka uang kita berkurang, barang kita bertambah. Itu matching principle. Yang keempat, prinsip konsistensi ya. Konsistensi ini tidak berubah-ubah. Kita mencatat uang itu dengan akun bernama kas gitu ya, maka seterusnya itu juga harus kita tulis sebagai kas, nggak boleh gonta-ganti, nggak boleh berganti nama ya, kas ganti uang dan sebagainya, nggak boleh, harus konsisten. Yang kelima, prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure, artinya yang ditulis dalam akuntansi itu semua hal yang diperlukan ya, semua hal yang diperlukan diungkapkan dalam akuntansi.
Selanjutnya mengenai konsep dasar akuntansi ya. Setelah kita belajar mengenai karakteristik dan prinsip, sekarang kita ada konsep dasar akuntansi. Konsep dasar yang pertama adalah kesatuan usaha. Jadi akuntansi itu mengenal konsep kesatuan usaha, artinya usaha kita harus terlepas dari kehidupan pribadi pemilik ya. Jadi, kalau kita punya usaha harus dipisahkan. Kesatuan usaha berdiri sendiri artinya gitu. Yang kedua, pengukuran uang atau uang sebagai alat ukur. Jadi pencatatannya diukur dengan mata uang. Yang ketiga, kelangsungan usaha going concern. Pencatatannya harus berkelanjutan ya, dari tahun ke tahun, dari periode ke periode. Yang keempat, dua aspek akuntansi berpasangan, matching tadi prinsipal. Yang kelima, harga perolehan, biaya perolehan tadi historical cost. Yang keenam, periode akuntansi. Akuntansi itu berperiode-periode ya. Jadi pencatatannya, siklusnya itu per periode ya, mulai dari pencatatan sampai pelaporan itu satu periode. Yang ketujuh, pembandingan pengeluaran beban dan penghasilan itu ya. Jadi memperhitungkan beban dan penghasilan untuk menghitung laba. Yang kedelapan, upaya dan hasil, sama aja ya, hampir sama dengan pembandingan pengeluaran ini, beban dan penghasilan, upaya dan hasil. Selanjutnya bidang-bidang akuntansi. Akuntansi dibagi menjadi beberapa bidang ya. Yang pertama ada akuntansi keuangan atau akuntansi umum seperti yang kita pelajari ini ya. Yang kita pelajari ini akuntansi untuk mencatat keuangan, akuntansi keuangan namanya. Yang kedua akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen itu berarti akuntansi yang berhubungan dengan manajemen gitu. Manajemen mengambil keputusan gitu ya. Bagaimana memperhitungkan perusahaan itu rugi, bagaimana memperhitungkan perusahaan itu nih, banyak nanti ada. Yang ketiga anggaran, akuntansi anggaran atau budgeting. Yang keempat akuntansi pemeriksaan, auditing. Jadi dalam perusahaan itu ada namanya auditing gitu ya, untuk memeriksa yang melaksanakan perusahaan itu jujur atau tidak, akuntansinya itu bohong atau tidak, itu ada auditing namanya. Yang kelima perpajakan, akuntansi perpajakan berkaitan dengan pencatatan pajak, perhitungan pajak. Yang keenam akuntansi biaya, mengenai biaya produksi dan biaya-biaya yang lain. Yang ketujuh sistem akuntansi atau akuntansi sistem informasi akuntansi ya, sistem akuntansi. Yang kedelapan akuntansi pemerintah ya, ada 8 bidang dalam akuntansi. Yang terakhir profesi akuntansi ya. Yang pertama akuntan publik. Akuntan publik itu artinya orang yang menyediakan jasa untuk publik. Contoh disewa atau dimintai untuk mengaudit sebuah perusahaan gitu ya. Akuntan publik. Jadi akuntan yang di luar perusahaan, akuntan publik. Yang kedua akuntan pemerintah, artinya akuntan yang bekerja untuk pemerintah gitu. Yang ketiga akuntan pendidik, ya ada dosen, ada guru, itu juga akuntan tapi di bagian pendidik. Yang keempat akuntan intern dan atau akuntan perusahaan, itu akuntan yang berada di perusahaan, yang benar-benar nulis keuangannya perusahaan gitu. Ya, jadi ini ada 4 profesi akuntansi. Selanjutnya ada etika profesi akuntansi. Yang pertama tanggung jawab, yang kedua kepentingan publik, yang ketiga integritas, yang keempat objektif, yang kelima kompetensi dan hati-hati, yang keenam rahasia, yang ketujuh profesional, dan yang kedelapan standar teknis. Oke, untuk penjelasan etika profesi akuntansi ini bisa dibaca dalam materi yang saya share kemarin ya. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup penjelasan dari saya mengenai bab ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.